Langsung aja ya. Nawaitu ta'ala mutalim wa ifada istifada wa nafa wa antifa wa sinna wa huwaidin wa likum muhammadin wa ila hadatu sayyidina wa habibina wa syafiina rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ibnati Fatimah tazahra sayyidina Ali bin Abi Thalib sayyidina Hasan al-Husain Allahu darajatin fil jannah ثم إلى جميع الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين ثم إلى الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر الصديق سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا عثمان بن عفان سيدنا علي بن أبي طالب جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى أصحاب البدر ثم إلى المهاجر إلى الله بن عيسى وسوري وفريم ثم إلى الفقيه المقدم محمد بن علي وعلي وسلم إبراهيم وثم إلى سلطان الأولياء شهاب القادر الجيلاني رضي الله عنه ثم إلى فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم وثم إلى علي بن محمد بن مسلم الحبشي وثم إلى قلب الشام مثل العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحدث وثم إلى قلب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد العباس أن الله يعطي درجاتهم في الجنة وثم إلى أربعة الأئمة المجتهدين وموقدين في الدين والعلماء العاملين الفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادة الصوفيين وكانوا حلقة أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعطي درجاتهم في الجنة ويكثر من ثباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعون بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى مشايخنا ووالدينا وأجدادنا وأقاربنا ومن على نواحي القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح sebutkan ahli kuburnya masing-masing khususan ila ruh khususan ila ruh khususan ila ruh khususan ila ruh annallaha yaghfir lahum wa yarhamhum wa yaskinhumul jannah wa alaniyah anallaha yunawwir qulubana wa yastur uyubana wa yaftah alaina futuhal arifin wa alaniyati shifa wa qabulid du'a wa daf'il bala wa nasah al a'da wa ala ma nawasalafuna salih wa ala ma nawaina wa likulli niyyah salihah jamilah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa karamatil Fatihah wa nuril Fatihah wa biman nazilat 'alaihi al-Fatihah. Allahumma harusna bi'ainika tilatana wa qutna bikanafika allati la yura bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di malam ini kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan pertemuan kita ini Allah Subhanahu wa taala berkahi. Allah berikan kita ilmu yang manfaat, ilmu yang dapat menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Amin. Terus setiap kita hadir majlis ilmu, minta kepada Allah agar diberikan ilmu yang manfaat. Karena kalau ilmu enggak manfaat, malah jadi bahaya. Dan iblis itu kumpulnya kan sama para malaikat. Bahkan
malaikat selain malaikat Jibril ya, itu berguru sama iblis. Iblis itu alim, kumpulnya sama malaikat. Tapi sebab dia ada penyakit, merasa lebih utama, lebih afdol, ilmunya yang tinggi, nggak ada manfaatnya. Akhirnya malah menjadi makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Begitu juga orang akhir zaman, hati-hati. Ilmu memang harus ada, karena ibadah saya pernah mungkin menyampaikan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun baru. Ibadah nggak pakai ilmu udah bisa dipastikan ibadahnya ditolak, nggak diterima. Ada orang sholat mau jidatnya sampai lecet gitu, istilahnya gitu ya. Mau sampai dia bacaannya panjang, misalnya kalau perlu surat rakaat pertama Al-Baqarah misalnya, rakaat kedua Al-Imran. Tapi kalau ada yang kurang, syarat rukunnya nggak benar, maka udah pasti sholatnya nggak diterima. Jadi ilmu itu penting, ya, ilmu itu penting. Makanya minta pada Allah manfaat, kudu manfaat. Dalam hadis asyadun nasi adaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'ullahu bi ilmi. Termasuk siksa yang paling dahsyat, yang paling mengerikan nanti di akhirat, ternyata adalah orang yang punya ilmu tapi enggak Allah kasih manfaat terhadap ilmunya. Jadi cuma menebar fitnah di mana-mana. Ya, nauzubillahi min dzalik, jadi fitnah di mana-mana. Bahkan orang dalam Nadam Zubat Ibn Ruslan dikatakan apa? Orang yang punya ilmu tapi enggak dikasih manfaat, itu akan disiksa sebelum penyembah berhala diazab. Jadi sebelum orang-orang yang nyembah berhala disiksa, ada yang lebih dulu disiksa, dapat siksa, yaitu orang yang punya ilmu tapi ilmunya enggak dikasih manfaat. Man izdada ilman, dalam riwayat yang lain, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Orang yang nambah ilmu tapi nggak nambah dekat sama Allah, nggak nambah benar gitu. Jadi cuma nyampe di telinga doang, nggak diamalin. Maka nauzubillahi min zalik, dia semakin harinya bukan makin dekat kepada Allah tapi makin jauh. Ya, makin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Makanya unggal kita hadir, tadi kita juga ada niat, tiap kali hadir majlis taklim, majlis ilmu, mohon kepada Allah agar diberikan ilmu yang manfaat. Nah, itu yang paling penting. Maka pertemuan yang singkat kita di kesempatan hari ini, mudah-mudahan ada ilmu yang manfaat yang bisa menyelamatkan kita dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang mudah-mudahan kita semua dicucurkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak di saat ini orang-orang memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita banyak udah menghadiri. Kemarin malam saya ngisi di sini. Al-Hikmah ya. Masya Allah, luar biasa. Yang ingin saya sampaikan di kesempatan kajian kali ini adalah termasuk tanda orang itu cintanya beneran sama Nabi adalah ketika dia menghidupkan sunnah Nabi. Karena kalau ngaku mah kan semua orang juga bisa. Di perkumpulan ditanya cinta nggak sama Nabi, pasti sepakat udah jawabannya cinta lah. Bener nggak? Kalau ditanya cinta nggak ente nih sama Nabi, pasti jawabannya ya cinta, nggak mungkin nggak cinta. Cuman ayo kita buktikan, kita muhasabah diri, bener nggak dalam hati kita itu ada cinta sama Nabi? Karena begini, orang yang di dalam hatinya ada cinta kepada Nabi, itu pasti akan menjadi orang yang bahagia, akan menjadi orang yang sukses, akan menjadi orang yang berhasil dunia sampai akhirat. Jadi kunci kebahagiaan adalah ketika ada di dalam hati kita cinta mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tinggal kita koreksi. Bener enggak?
ada di dalam hati kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dikatakan begini, lil mahabbati alamat. Cinta itu memiliki tanda. Maka kalau ada orang berani mengaku, mengklaim cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka alamatnya ini harus ada dalam kehidupan kita. Apa tandanya? Adalah dengan diihyai sunnah, dengan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini dahsyat sekali kalau kita ke riwayat yang lain. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnah-sunnahku, menghidupkan itu berarti sepanjang hidup kita nggak lupa dengan sunnah Nabi. Sepanjang hidup kalau di bab makan, kita makan sepanjang hidup pakai tangan kanan yang diajarkan Nabi. Sepanjang hidup qobliyah ba'diyah nggak ditinggalin. Sepanjang hidup misalnya duha, tahajud nggak pernah ditinggalin. Itu termasuk sunnah-sunnah Nabi. Orang yang melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hidupnya dia hidupkan sunnah Nabi Muhammad, maka Nabi mengatakan faqad ahabbani, yang beginilah yang baru bener-beneran cinta sama Nabi, yang siap berkorban bangun malam buat tahajud walaupun 2 rakaat. Kan itu susah. Kalau kita bangun buat kerja ke pasar Senen misalnya, gampang. Bangun buat pergi keluar, misalnya ada rencana keluar kota, bisa, gampang. Bangun malam buat ke kamar mandi, bisa. Bangun buat nonton bola misalnya, bisa. Tapi bangun untuk sholat 2 rakaat, belum tentu semua orang bisa. Ini sunnah luar biasa. Ya, sunnah yang sangat dahsyat. Ya, keistimewaannya pun luar biasa. Siapa yang bisa berkorban ini semuanya? Kalau memang sudah bisa berkorban, waktunya, tenaganya, hartanya dikeluarkan untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, maka ini adalah termasuk beneran dia itu cinta. Dalam hatinya ada mahabbah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad akan membalas orang-orang yang seperti ini dengan lanjutan hadisnya apa? Waman ahabbani, kalau memang cintanya udah beneran begini, serius, berarti tulus ada dalam hatinya, dia berkorban harta, dia berkorban jiwa, dia berkorban raga, maka kana ma'i fil jannah. Orang yang model seperti ini nanti akan di surga bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita ngerenung. Memang ya mudah-mudahan majlis ini menjadi majlis untuk kita sama-sama muhasabah diri. Sejauh ini apakah kita cuma mengklaim ataukah kita sudah menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tapi mudah-mudahan berkah daripada perkumpulan-perkumpulan seperti ini, Allah berikan kita taufik, Allah berikan kita hidayah untuk bisa menjalankan ajaran Nabi Muhammad, untuk bisa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin saya dalam pertemuan yang lalu juga sudah menyampaikan, Nabi Muhammad itu ngajarin kita macam-macam, lengkap. Mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, itu diajarin sama Nabi, karena Nabi Muhammad itu nyaah. Nabi Muhammad itu sayang sama kita. Nabi Muhammad itu enggak akan rela kita ini disiksa. Nabi Muhammad enggak akan rela kita itu masuk neraka. Kemarin saya sudah membahas, Nabi Muhammad enggak bakal rela nungguin di mahsyar dicari-cari, di neraka bahkan dicari-cari, sampai enggak boleh ada yang tersisa, ada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di neraka. Enggak, harus masuk semua. Kalau udah beres, nggak ada yang di neraka dari umat Nabi Muhammad SAW, baru Nabi tenang masuk surga bareng-bareng. Mudah-mudahan ini kita ya bisa ketemu oleh Nabi Muhammad SAW. Ini makanya yang harus kita lakukan sekarang adalah menyambut harapan Nabi. Menyambut harapan Nabi. Apa yang Nabi ajarkan demi keselamatan kita dunia dan akhirat, hayu sama-sama mulai kita papai, mulai kita terapkan dalam kehidupan kita dan keluarga kita sehari-hari. Contoh, kalau kita anggap mulai dari bangun tidur aja. Dari bangun tidur, yang diajarkan Nabi apa kepada kita?
Yang pertama kali diajarkan Nabi ketika kita bangun tidur, melek, sadar adalah baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Apal kita, anak-anak kita juga udah apal semua. Cuman masalahnya kadang-kadang baca nggak nih kita kadang-kadang. Baca apa enggak? Ini Nabi ngajarin kita supaya pas sadar, pas melek, yang kita ingat adalah Allah, bukan yang lainnya. Karena ada keterangan orang kalau pas bangun tidur yang langsung dia ingat adalah urusan dunia, maka hari itu akan dia lewati dengan penuh kesumpekan dan kesusahan. Sumpek jadinya. Tapi kalau misalnya pas baru melek, baru sadar, yang dia ingat adalah Allah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih dikasih panjang umur, bisa bangun lagi, insya Allah hari yang akan dilewati akan lebih mudah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita diajarin baru melek udah syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak kan orang tidur tapi ternyata nggak bisa bangun. Udah tidur udah nggak bisa bangun lagi. Itu bisa aja terjadi sama kita. Bahkan sebelum tidur termasuk yang diajarkan kita doa. Kalau mau lengkap mah kita disuruh istighfar. Ya, minta ampun kepada Allah, banyak dosa kita. Sehingga harapannya nih kita mau tidur, kita suruh istighfar, astagfirullahaladzim, dosa kita banyak. Ternyata nggak bisa bangun lagi. Ternyata nggak bisa bangun lagi. Maka insya Allah kita udah terampuni. Kenapa? Dan tadi sebelum tidurnya udah istighfar. Makanya udah diwanti-wanti yang diajarkan Nabi, yang diajarkan oleh para sahabat ulama itu betul-betul supaya kita selamat. Supaya kita nantinya tidak menjadi orang yang rugi, tidak menjadi orang yang menyesal. Pas mau tidur aja diajarin banyak doa-doa, belum lagi yang lain. Ya seperti apa misalnya? Dalam surah Safinah itu baca bismillah 21 kali. Saya masih ingat banget dari kecil diajarin sama orang tua, baca kalau mau tidur bismillah 21 kali. Ya orang tua ngajarin begitu, baca ternyata keterangannya ada. Baca 21 kali bismillah. Sebentar, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Mual semenit, mual ya. Mual semenit. Tapi fadilahnya diantaranya malam hari itu kita dijaga dari setan. Rumah kita dijaga dari maling. Rumah kita dijaga dari kebakaran. Itu fadilahnya besar. Belum lagi baca-baca yang lainnya. Masya Allah. Nah itu yang diajarkan Nabi semua. Nabi itu supaya kita jadi orang yang selamat. Tidak celaka. Selamat di dunia, selamat akhirat. Tidak celaka di dunia, tidak celaka di akhirat. Tinggal kita sambut ini ajaran Nabi. Masya Allah. Termasuk adab-adab. Misalnya habis sholat, itu Nabi udah ajarkan semuanya. Bagaimana agar kita menjadi orang yang setiap saatnya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap saatnya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita amalkan ini yang berat. Tinggal kita amalkan. Maka diantaranya adalah kalau habis sholat misalnya, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, istighfar 3 kali. Karena ada keterangan, ketika kita udah beres sholat, kemudian kita istighfar nih 3 kali, maka sholat kita andai kata banyak cacatnya, dalam arti bukan kurang syarat rukunnya, kurang sempurna, mungkin kurang khusyuk dan lain sebagainya, sholat kita jadi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar 3 kali, astagfirullah. Ini kudu kita sampaikan ke keluarga kita, istri di rumah, anak-anak, istighfar. Kemudian juga ada keterangan tambahan, mungkin di antara kita sudah ada yang mengamalkannya. Pas beres assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dalam kitab takbirat itu kita usapnya pakai tangan kanan, mengucapkan asyhadu alla ilaha illa huwar rahmanir rahim, Allahumma adhib anil ham wal hazan. Suka baca itu enggak? Pernah enggak? Apa baru dengar? Baru dengar. Artinya apa? Asyhadu alla ilaha illa huwar rahmanir rahim, bersaksi dialah Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, pengasih penyayang. Allahumma, ya Allah, adhib, hilangkan dariku anil ham, kesumpekan wal hazan dan kesedihan. Ya Allah, hilangkanlah dariku segala macam kesumpekan dan segala macam kesedihan. Tiap kali sholat kita diajarkan untuk minta kepada Allah agar jauh-jauh dari yang namanya sumpek, agar jauh-jauh yang namanya dari sebuah kesedihan. Nah, silakan diamalkan ini.
Asyhadu alla ilaha illa huwa rahmanir rahim sambil diusap. Jadi assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi asyhadu alla ilaha illa huwa rahmanir rahim. Allahumma adhib anil ham wal hazan. Beres. Kemudian astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian terus nyanyi, Pak. Ini wirid yang singkat yang mudah-mudahan kita bisa amalkan, kita praktekin. Yang singkat kalau panjang mah banyak tambahannya. Kemudian minimal yang diajarkan membaca Allahumma ajirni minan nar. Ada riwayat 7 kali, ada riwayat 3 kali. Kalau saya biasa 7 kali. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Itu ada keterangan kalau malam ini, tadi kita udah baca maghrib. Kalau malam ini kita mati, kita udah baca Allahumma ajirni minan nar, minta dijauhkan dari api neraka, insya Allah kita nggak bakal masuk neraka. Baca 7 kali pendek, singkat. Allahumma ajirni minan nar. Tapi kalau bisa pakai hati, khusyuk. Kita minta betul-betul mulut ngomong Allahumma ajirni minan nar, hati betul-betul ya Allah jauhkan aku dari api neraka. Maka apa? Andai kata malam ini malam terakhir buat kita, nggak sampai bakalan masuk neraka. Mudah-mudahan kita bisa amalin ya. Saya juga mudah-mudahan bisa istiqomah dalam mengamalkannya. Kemudian riwayat Imam Muslim membaca Allahumma antas salam wa minkas salam sampai akhir. Biasa kita baca. Ini kadang-kadang ibu-ibu, istri-istri kita belum tentu di rumah baca karena banyak godaannya. Ya kali itu kalau kita mah kalau berjamaah sampai beres, rata-rata baca. Kalau jamaahnya sampai beres mah sampai doa. Tapi kalau istri kita, anak-anak kita yang ada di rumah, nah ini perlu kita ajarkan Allahumma antas salam. Kita diajarin sama Nabi. Ini riwayat Imam Muslim. Kita minta kepada Allah yang maha memberikan kesejahteraan, yang maha bisa memberikan kita selamat, yang menyelamatkan kita di dunia, yang bisa menyelamatkan kita di akhirat siapa? Allah. Minta setiap habis sholat kita diajarkan sama Nabi, minta kesejahteraan kepada Allah, minta keselamatan kepada Allah, agar bisa menjadi selamat di dunia, wabil khusus selamat di akhirat. Kan kita nggak mau celaka, benar nggak? Kita mau pergi keluar, mau kemana-mana, kita nggak mau jadi orang yang celaka. Di dunia kita nggak mau celaka, apalagi dahsyat nanti alam akhirat, pasti nggak ada yang mau. Makanya ini yang resep-resep yang Nabi udah ajarkan agar kita jadi selamat. Baca, remeh. Artinya gampang, mudah kita baca. Cuman kadang-kadang malesnya itu memang berat karena memang ya itu tadi kembali setan itu nggak akan diam gitu, nggak ada istirahatnya. Gimana caranya siang malam dari segala arah, depan belakang kiri kanan, berusaha agar kita males ibadah, agar kita terjerumus, agar kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi terus kita lawan. Ini memang perjuangan kita semua di dunia. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan melawan godaan hawa nafsu, godaan syaitan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu tadi istighfar. Baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma antas salam. Kemudian sebetulnya ada yang tadi sudah dibaca, lamani alima atau itu penting sebetulnya kalau kita pahami artinya. Ya tidak ada yang bisa ngasih kalau Allah udah, tidak ada yang bisa mencegah kalau Allah udah ngasih. Tidak ada yang bisa menghalangi ya kalau Allah udah ngasih. Tidak ada yang bisa memberi kalau Allah udah mencegah. Kemudian tidak ada yang bisa menolak kalau Allah sudah menentukan. Jadi kalau udah apa yang terjadi sama kita udah terjadi, ya udah kehendak Allah Subhanahu wa taala, harus kita redho, harus kita rela. Itu sebuah keyakinan yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Jadi jangan sampai ada keluar kalimat-kalimat kufur ketika ada musibah. Kenapa dia harus meninggal misalnya? Kenapa harus hilang? Udah, yang diajarkan sama Nabi, yang diajarkan dalam Islam, ketika ada musibah, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah, ini semua, kita semua milik Allah. Semuanya juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak rela, berarti kita enggak rela dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, dan ini berat dalam hadis kursi. Yang enggak rela, yang enggak puas, yang enggak ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, tanpa dia sadari malah diusir, cari udah Tuhan selain aku. Fal yaltamis robban siwaya. Maka carilah Tuhan selain aku. Mau nyari siapa, mau kemana? Enggak ada. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tuh sering kita baca juga. Itu kalau bisa kita pahamin artinya. Jadi betul-betul doa sama, kalau kita paham itu
berkualitas nantinya. Allahumma ya Allah a'inni, bantulah aku ala zikrika, untuk lisan ini selalu zikir kepadamu, hati selalu zikir kepadamu. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika, ya Allah bantulah aku, bantulah hamba untuk jadi hamba yang bisa syukur kepadamu atas setiap nikmat sekecil apapun. Syukur, 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 agar kita diangkat, ditambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk jadi hambamu yang baik. Nah, kita kalau nggak dapat bantuan Allah nggak bisa. Bapak-bapak datang ke sini, ini atas bantuan Allah, pertolongan Allah. Makanya kalau kita bisa ibadah, bisa sholat berjamaah, jangan ngehina orang yang belum bisa. Buat ke masjid, jangan kita menyepelekan atau menganggap remeh, rendah. Dia mah taraka masjid, jangan. Bukan untuk meremehkan, bukan untuk dibanggakan, tapi untuk disyukuri. Kita bersyukur, ini digerakkan kita bisa gampang ke masjid, bisa sholat berjamaah. Berapa banyak orang sehat badannya, tapi emang enggak Allah gerakkan hatinya buat ke masjid, enggak. Maka ketika kita bisa ke masjid, hadir pengajian, hadir majlis zikir, bukan untuk memandang orang yang enggak hadir rendah, bukan, tapi untuk kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, badan ini diberikan kesehatan, dan sehatnya buat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah-ibadah macamnya apapun, jangan melihat orang yang enggak ibadah, tapi ibadah kita jadikan untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu, bukan malah kita akhirnya orang yang salah pandang sombong, akhirnya sombong ya kayak iblis lagi, merasa lebih mulia. Akhirnya ibadah sholat berjamaah sia-sia semuanya, kumpul ngaji sia-sia semuanya. Kenapa? Rusak karena punya penyakit sombong. Ana khairun minhu, merasa aku ini lebih baik dari dia, dan dia mah taraka masjid. Walaupun demikian, awas, itu penyakit kadang-kadang yang diselubung oleh syaitan untuk merusak ibadah-ibadah kita. Itu jangan sampai kita terkecoh. Ketika ada merasa ngeliat orang yang taraka masjid kita ngeliat yang dengan pandangan hina, buru-buru astagfirullahaladzim, suruh istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita seharusnya bersyukur, kok malah ngurusin amalan orang lain ya. Harusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, baru ini singkat sebetulnya. Baca, jangan lupa tasbih, kayak tadi tahmid, takbir. Nggak banyak bacanya, cuma 33, dan itu tidak sampai 3 menit. Nggak sampai. Subhanallah, 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 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya sering di mana-mana pakai durasi nggak sampai 5 menit kadang-kadang, supaya kita mikir yang singkat ini padilahnya besar yang diajarkan Nabi. Setelah kita membaca tasbih 33, baca tahmid 33, baca takbir 33, disempurnakan dengan membaca tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam riwayat Imam Muslim, siapa orang ngebaca ini setiap habis sholat fardu, ghufirat khotoyahu wa in kana mithla zabadil bahar. Dia akan diampuni dosanya sekalipun andai kata dia punya dosa sebanyak buih di lautan. Masya Allah, ini Nabi ngajarin kita yang remeh, yang kecil, cuman baca tasbih tahmid takbir 33 kali, bukan 3000 kali ya yang Nabi suruh, bukan 3000 kali, 33 kali yang Nabi suruh baca setiap habis sholat fardu. 33 kali yang Nabi ajarkan, disempurnakan dengan tadi, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya walaupun banyak seperti buih di lautan. Ini Nabi kepengen umatnya setiap kali waktu sholat mendapatkan betul-betul pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tinggal kita amalkan. Pokoknya walaupun kadang-kadang horea malas, biasanya zuhur, asar, udah diam sejenak. Subhanallah, subhanallah. Yang misalnya di rumah atau di mana, subhanallah, subhanallah. Baca 33 kali, singkat. Semuanya itu nggak sampai 5 menit. Ditotalkan semuanya nggak nyampe 10 menit. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah semua tadi itu akan berikan banyak manfaat. Nah, mudah-mudahan bisa kita amalkan ya. Kemudian ada juga tambahan, khususnya di setelah sholat maghrib dan sholat subuh. Tadi bacanya, kita udah baca maghrib tadi. Membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
Lahu mulkul hamdi yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahu mulkul hamdi yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca 10 kali. Makanya tadi kita baca 10 kali. Khusus habis sholat maghrib dan habis sholat subuh. Ya, habis sholat maghrib, habis sholat subuh diusahakan baca 10 kali tadi itu, 10 balikan. Sama, nggak lama, nggak nyampe 1 menit. Fadilahnya apa, keutamaannya? Maka diriwayatkan ini ngebaca 10 kali banyak benar keistimewaannya. Di antaranya apa? Allah bakal berikan dia 10 kebaikan. Allah bakal hapus 10 kejahatan, kejelekan, dosa. Allah bakal angkat 10 derajat. Dan pada hari itu, baca maghrib sampai nanti ketemu subuh, pada saat itu, di waktu itu, dia akan dijaga dari gangguan syaitan. Kemudian, kalau dia baca dari subuh, nanti dia baca sampai ketemu maghrib, dia akan dijaga dari gangguan syaitan. Kemudian, dia akan dijaga dari sesuatu yang terjadi yang dia tidak sukai. Apa kira-kira yang kita nggak sukain? Yang mungkin kecurian, kena hal-hal yang nggak enak, diganggu orang, itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ini keistimewaannya. Hanya membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini zikir khusus habis sholat. Ini banyak sekali yang Nabi ajarkan, kalau kita papai nggak udah-udah. Intinya itu memiliki kandungan rahasia yang dahsyat agar Nabi mengajarkan kita agar kita itu selamat, agar kita itu bahagia. Contoh yang sering dicontohkan kan masuk kamar mandi, semua diajarkan doa. Agar apa? Kan agar kita enggak diganggu setan. Adab-adabnya kalau dipakai masuk kamar mandi kan kalau bisa pakai penutup kepala, pakai sendal kalau bisa, agar tidak diganggu setan. Ya, karena kamar mandi itu tempatnya setan. Jadi banyak begitu ajaran-ajaran Nabi, semuanya intinya adalah supaya Allah ngangkat derajat kita, supaya Allah ngampunin dosa kita, supaya Allah Subhanahu wa taala ridho sama kita. Hingga akhirnya tadi kembali ke awal, Nabi mengatakan apa? Orang yang seperti itu ngejaga dapat fadilah-fadilah besar, ya wajar sudah kebayang sama pikiran kita. Kana ma'ifil jannah, yang begitu yang nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya itu sunnah-sunnah yang kita udah tahu semua banyak, tinggal kita amalkan. Jangan sekali-kali kita remehkan, ini bahaya. Jangan sekali-kali kita ngeremehkan walaupun cuman heureuy, walaupun cuman apa bahasanya, bercanda. Bahaya itu. Dalam keterangan dalam kitab Fawaidul Mukhtar dijelaskan begini. Siapa orang yang meremehkan yang sunnah, dia nanti bakal meremehkan yang wajib. Sekarang dia ngeremehin yang sunnah, besok dia dapat hukuman bakal meremehkan yang wajib. Udah ngapain sholat taraweh? Ayo mending kita futsal gitu. Dah sholat taraweh mah sunnah iya bukan wajib. Dah enggak tidak mengerjakan taraweh mah moal dosa, tidak akan dosa kan gitu. Itu ucapan adalah ucapan meremehkan sunnah Nabi. Ini bahaya. Andai kata di antara kita males ngerjain sunnah, males nih ngerjain sunnah, jangan sampai terucap ada di mulut kita cuman sunnah udah nggak apa-apa. Nanti kalau udah berani ngucapin ini terucap, suatu saat akhirnya di akhir-akhir kan yang wajib, akhirnya ketinggalan yang wajib. Sekarang sholat sunnah dia remehkan, besok sholat wajib akan dia gampangkan, akan dia remehkan. Itu mau nggak mau. Jadi jangan sampai walaupun sunnah, jangan sampai ada keluar meremehkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka ikon bayar. Sebaliknya makruh. Kalau memang kita suka sesuatu yang makruh, jangan sampai keluar ucapan cuman makruh. Misalnya apalah? Ini misalnya makruh, sesuatu lah ya. Makruh, kita tahu nih hukumnya makruh. Udah nih makan, udah nih kerjakan, udah cuman makruh, iya tidak dosa, cuman makruh, ya nggak ngapa-ngapa. Ini kalau ucapannya adalah meremehkan makruh, sekarang dia meremehkan yang makruh, bentar lagi dia akan meremehkan yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Ya itulah pentingnya kita, kalau kita mudah-mudahan lewat daripada majelis ini
kita diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menghidupkan sunnah. Intinya tadi, semua yang Nabi ajarkan supaya amalan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kayak ini sama. Ini kan yang diajarkan Nabi supaya amal kita dilipat gandakan. Ya teh namanya apa sih bahasa Sunda teh? Susurnya. Susur ya teh dalam riwayat Imam Muslim laula an asyukku ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu, dalam riwayat yang lain inda kulli shalah. Kalau aku tidak takut khawatir memberatkan umatku, aku akan perintahkan pakai ini. Cuman takut ngeberatin. Nih, fadilahnya apa di antaranya? Rakaatani bisiwakin khairun min sab'ina rakaatan bighairi siwak. Salat 2 rakaat pakai siwak itu lebih utama, pahalanya lebih besar dari 70 rakaat sholat nggak pakai siwak. Dahsyat apa enggak? Jadi sholat nih 2 rakaat. Saya sholat 2 rakaat pakai ini. Niat sunnah Nabi. Pakai siwak. Bapak sholat 70 rakaat. Pahalanya masih gedean saya. Kenapa? Saya mah sholatnya pakai siwak. Rakaatan nih bisiwakin. Sunnah Nabi. Makanya mudah-mudahan kita kalau bisa punya ini. Udah banyak di mana-mana ya. Bapak-bapak yang suka belanja online banyak, udah murah 4 ribuan. Udah ada pelindungnya begini. Di pasar-pasar Rebo di Sempur komodenya banyak di Pleret. Nah, 10.000 nih, 10.000 mungkin di sana mah. Pakai fadilahnya besar tadi, fadilahnya besar. Ini dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan. Kalau belum ada sekarang ya pakai ini bisa, cuman ada ulama yang jangan dibiasain. Pakai sesuatu yang kasar bisa, cuman jangan dibiasain. Takutnya nanti meremehkan yang ini gitu. Afdolnya kayu arok, ya ini kayu arok. Dan untuk mendapatkan ini tidak harus nungguin orang pulang haji dan umroh. Kalau dulu mungkin iya, banyak sekarang di mana-mana. Tinggal kitanya. Jangan sampai hari rokok kita punya gitu kan istilahnya. Hari siwak, padilahnya besar. Bahkan 10.000 bisa awet berbulan-bulan, nggak punya. Jangan sampai, fadilahnya luar biasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada 1-2 menit. Ada yang ingin ditanyakan seperti biasa. Tidak ada, tutup doa. Tidak ada, barangkali ada yang ingin dibahas. Kalau saya tahu, saya jawab. Kalau nggak tahu, saya jadiin PR. Saya biasanya ngisi di Radio Wadi itu ngebuka tanya jawab. Juga di majelis pengajian pasti ada waktu 10 menit. Karena kadang-kadang mungkin ada yang perlu dibahas. Tidak ada. Alhamdulillah. Itu tutup aja doa Pak Haji. Ayo fadhil. Doa penutup aja. Ayo doa. Kalimat tauhid lah ya. Kalimat tauhid. Ya. Kalimat tauhid. Bahwa Islami diakhiri dengan kalimat tauhid, kalimat syahadat. La